Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Saya ingin melanjutkan bahasan, karena tadi itu baru pengantar aja. Saya mau menyampaikan dulu sebelum Anda nanya. Ketika seseorang itu menikah, dia itu punya khayalan yang cukup tinggi gitu ya. Dia sebelum menikah itu khayalannya dia menghayal kayak berada di sebuah taman bunga yang sangat indah. Mau masuk aja sudah dibukain pintunya dengan karpet merah yang digelar. Beraneka bunga yang warna-warni akan menghiasi pandangan mata dia. Aroma wangi semerbak akan memenuhi hidung dia. Sehingga dia akan merasa nyaman dan indah. Dia merasa bahwa dia seolah-olah dia adalah anak presiden yang harus dikawal dan dilayani oleh para pasukan presiden. Dia menghayal selangit. Menikah, wah pengen dilayani, pengen ini, pengen. Pernikahan pun terjadi. Ketika menikah, akhirnya muncullah sosok orang yang komandan pasukan. Yaitu kerjanya dia hanya menuntut, menyuruh ini dan menyuruh itu. Karena gambaran dia adalah sosok avatar, cucunya Jokowi, yang dikawal sama pasukan presiden. Gitu kan? Dia menghayal itu. Jadi kalau mau menikah, dia kerjanya menuntut orang lain untuk melayani dia. Begitulah sang perempuan. Dia menikah, dia menuntut si suami ini harus menyesuaikan dirinya. Jadi kalau laki nuntut orang lain untuk melayani, untuk memenuhi haknya dia. Tapi kalau perempuan menuntut si suami harus nyocokin dengan dirinya. Kamu itu harus tahu cewek itu begini. Dia menuntut laki-laki itu harus nyocokin dengan dunianya perempuan. Terjadilah akhirnya masing-masing berjalan dengan sesuai selera masing-masing. Sang laki pengen haknya dipenuhi. Yang perempuan pengen dirinya difahami dan dimengerti. Dia menuntut si laki ini jadi cewek, seolah-olah gitu. Harus nyesuaiin dia. Kalau seperti ini, nggak akan jadi nikah kamu, Mas. Ya bisa jadi nikahnya lama, tapi rumah tangganya itu kaku. Rumah tangganya kaku dia. Jadi di rumah hanya sebatas dia memenuhi hajat. Sudah, ke toilet, buang air pipis, selesai, keluar dari toilet. Dia hanya buang hajat aja. Dia tidak merasa ada ketenangan dan ketentraman di situ. Dia merasa kalau dia itu tenang, tentram kalau duduk sama teman-temannya di luar. Begitu juga si perempuan, dia akan merasa tenang, tentram kalau duduk sama saudara-saudaranya, duduk sama mamanya. Akhirnya yang laki berada di planet Mars, si perempuan berada di planet Pluto. Seorang laki setelah menikah 2 bulan, WA sama saya. Ustadz, saya sudah menikah 2 bulan. Setelah 2 bulan ini, saya kok melihat
Istri saya ini berubah di bulan pertama masuk bulan ketiga ini kok berubah total ya. Dia kok jadi perempuan yang nggak begitu peduli sama saya. Saya jawab, "Selamat datang di dunia nyata." Dia menuntut dan si perempuan juga menuntut dia untuk menyesuaikan dia. Akhirnya nggak ketemu, Mas. Tapi kalau di luar, ya itu tadi, jadi sales semuanya, kepura-puraan. Anda tahu sikap dan sifat ini namanya apa dalam Al-Quran? Namanya tatfif. Wailun lil mutaffifin. Apa al-mutaffifin itu? Ngurangin timbangan. Bukan aja itu. Para ulama mengatakan yang disebutkan mutaffifin di ayat itu, beli kangkung minta bonus telur. Jadi kalau dia beli, minta perfect. Tapi kalau dia dagang, diapain? Dikurang-kurangi. Itu para ulama bilang ini contoh. Mutaffif itu orangnya. Sifatnya namanya tatfif. Tatfif itu apa? Berlebihan dalam menuntut dan mengurangi dalam memberi. Jadi giliran dia akan tuntut lebih. Tapi giliran orang lain, dikurang-kurangi, kalau perlu nggak dikasih. Itu namanya sifat tatfif. Termasuk di dalamnya dicontohkan para ulama, Imam Qurtubi dan yang lainnya. Mereka bilang termasuk suami istri. Seorang suami menuntut istrinya luar biasa, tapi dia sendiri tidak melakukan tidak melakukan kewajiban sama istrinya. Bisanya nuntut minta, tapi dia tidak mau berbuat. Istri menuntut suaminya untuk menyesuaikan dia dengan dia. Nuntut suaminya faham sama dia. Nuntut suaminya ngerti dia, tapi dia tidak mau ngerti tentang suaminya. Dua-duanya punya watak menuntut, tapi tidak mau berbuat. Inilah namanya wailul lil mutaffifin. Celaka, binasa orang yang punya sifat ini. Menuntut, tapi tidak mau memberi. Jadi kalau keluarga punya sifat tatfif, apa yang terjadi dengan keluarganya? Wail, binasa. Oke. Tujuan keluarga itu apa sih? Sakinah. Sakinah itu apa? Tenang, tentram, adem, ayem kata orang Jawa. Ketika istri di samping suaminya, dia merasa tenang, tentram, nyaman. Suami ketika di samping istrinya, dia tentram, nyaman, bahagia. Ini tumakninah namanya. Jadi kayak anak ayam selalu mencari siapa? Induk ya. Kayak bayi yang mau disusuin selalu mencari apa? Asi. Iya, nyari tetek mamanya. Gerusel kepala. Mohon maaf loh ya. Dia nyaman di situ. Dia nyaman dia di situ, luar biasa. Begitulah. Suami di samping istrinya, sakinah, tumakninah, ketenangan yang luar biasa dia. Istri di samping suaminya tenang luar biasa. Artinya apa? Tidak ada, ini penjelasan Ibnu Katsir, tidak ada orang yang bisa menjadikan dia tenang, tentram, nyaman, melebihi istri atau suaminya. Tidak. Jadi kalau dia keluar, nongkrong sama Badrimin, gak ada enak-enaknya perempuan. Ya, yang enak itu nongkrong duduk sama istri saya, suami saya.
Ini menjelaskan Ibnu Katsir. Tidak ada di luar sana manusia yang lebih nyaman melebihi pasangan saya. Nggak ada. Dia nyaman di situ. Ini rahasianya. Kenapa waktu perang Hunain, kepala suku Thaqif Hawazin itu membawa istri-istrinya untuk bertempur di daerah Hunain. Kenapa? Karena istrinya yang bisa memberikan support sama dia. Ini jahiliyah loh ya. Faham itu. Tenang, ini namanya sakinah. Jadi kalau dia kerja, pulang, selesai, dia pengen cepat pulang. Begitu para sahabat dulu. Kenapa? Karena yang bikin dia tenang nyaman di rumah itu. Itu namanya sakinah. Litaskunu ilaiha. Saat itu akan muncul mawaddah. Mawaddah itu apa? Mawaddah para ulama bilang adalah berusaha untuk memberi yang terbaik. Memberi, bukan menuntut. Mawaddah berusaha untuk memberi terbaik. Memberi apa? Semua. Tutur kata yang santun, penampilan yang ceria, fisik yang enak dipandang. Itu mawaddah namanya. Bukan dabrus di mulut. Tahu dabrus? Omong kosong. Saya cinta samamu. Pret. Film India. Sinetron mah. Tidak ada. Cinta itu memberikan yang terbaik buat dia. Muncul itu karena dia nyaman. Lalu yang ketiga akan muncul rahmah, kasih sayang. Kasih sayang itu apa? Menghindar keburukan dari diri pasangannya. Kenapa sahabat Ansor itu dipuji di Al-Quran? Karena mereka punya sifat sayang sama orang. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim. Dia tidak mau orang lain itu berada dalam keburukan. Dia sayang, dia ingin memberikan yang terbaik. Dia tidak mau orang lain itu buruk, walaupun dia sendiri yang jadi korban. Dipuji sama Allah di surat Al-Hasyr. Ini namanya cinta, memberi yang terbaik, sayang, menghindar keburukan dari pasangannya. Berarti apa? Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, dia tidak akan menuntut dia. Tidak. Ini namanya pernikahan, jemaah. Ini namanya sakinah. Ini namanya mawaddah. Ini namanya rahmah. Ini. Dan itu bukan fulus. Bukan harta. Dan itu bukan materi. Ini loh namanya akhlak gitu. Ini nikah. Makanya bilang rumahku itu surgaku. Rumahmu istanamu. Orang-orang munafik ketika diajak mau perang Ahzab, mereka bilang, gak usah perang. Kenapa? Kami takut terjadi keburukan. Aurah di rumah kami. Wa ma huwa bi'aurah. Padahal tidak akan tertimpa keburukan dalam keluarganya. Artinya apa? Ini munafik. Ingin melindungi keluarga, satu pelajaran sisinya. Jadi, ketika orang itu menikah, tapi dia tidak merasa nyaman dengan istrinya, tidak nyaman dengan suaminya, maka yang kedua pun sulit untuk muncul mawaddah. Apalagi rahmah yang ketiga. Karena aslinya memang dia nggak nyaman. Nyamannya sama siapa? Sama yang di luar. Terus berarti rumah tangganya hanya sebatas apa? Ya udah, Anda simpulin sendiri. Padahal itulah fungsi keluarga. Lihatlah jemaah. Berarti dari tiga ini, orang tidak melihat dirinya. Sebetulnya dia dilihat adalah siapa?
Para ulama fikih bilang, ibadah mana yang mulia? Ibadah yang manfaatnya untuk dia, atau ibadah yang manfaatnya untuk orang lain dan dia? Mana yang lebih mulia? Orang lain dan dia. Ketika Anda berpikir itu, pasti orang lain itu akan baik sama Anda. Nggak usah Anda nanya. Makanya wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah, ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik. Cintailah orang kalau seperti kamu mencintai dirimu. Di situ ketenangan. Jadi kesimpulan sederhana. Menuntut yang tadi itu nggak ada. Menuntut orang lain. Nggak ada. Akibat dari menuntut, muncullah kata-kata, sepertinya rumah tangga ini nggak bisa dipertahankan. Kenapa? Karena sudah tak ada kecocokan di antara kita. Ya, kamu sudah nggak paham, nggak ngerti saya. Kita sudah masing-masing saja nggak paham. Sudah nggak ada kecocokan lagi. Kita sudah tidak bisa komunikasi. Bla bla bahasa sinetron. Padahal muaranya apa? Menuntut orang lain untuk lebih. Beli kangkung, minta bonus apa? Telur. Padahal dia nggak memberi apa-apa. Ya, perempuan juga sama. Kamu nggak paham saya, nggak ngerti maunya saya. Mbak, suamimu itu laki bukan cewek. Yang harus paham tentang cewek, nggak bisa. Anak saya bilang, Abi itu kalau ngomong sama cewek jangan gitu, Bi. Saya bilang, nak, sampai Abi mati pun Abi nggak akan bisa ngomong seperti kamu, nak. Kaget dia. Bengong dia. Nggak bisa. Kita laki disuruh untuk bicara bergaya seperti perempuan. Nggak akan bisa. Perempuan disuruh untuk seperti laki. Nggak akan bisa. Ibnu Hajar al-Asqalani di Fathul Bari bilang, Anda laki-laki tidak akan bisa memasuki dunianya perempuan. Nggak bisa. Nggak bisa. Terus apa dong Ustadz? Memberi, jangan menuntut. Kalau Anda nuntut, nggak akan ketemu. Karena Anda laki dan dia perempuan. Nggak ketemu jamaah, nggak ketemu. Yang ketemu itu adalah Anda memberi yang terbaik. Itu yang kita disuruh. Jangankan manusia, jangankan orang yang Anda sayangi, binatang pun kalau kita memberi, dia akan nurut sama kita. Di kabaran umum loh ya. Inilah sadari. Ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik. Cintailah orang seperti kamu mencintai dirimu. Ya. Ini jemaah. Dari sini, itulah akhlak namanya. Bahwa Rasulullah SAW kalau berjalan bersama rombongan, beliau berjalan di belakang. Kenapa? Karena ingin melayani. Beliau tidak mau dilayani. Beliau kalau jalan sama rombongan sahabat di belakang. Beliau kalau di dalam rumah, beliau yang melayani. Dengan para sahabat, seperti terjadi di perang Khandaq, 1.300 sahabat makan. 1.300 sahabat dilayani satu-satu sama Rasulullah untuk makan. Sallallahu alaihi wasallam. Ada yang masih lapar? Tidak ada ya Rasulullah. Kami semua udah kenyang. Baru beliau makan. Terakhir. Sakil qaum hadimuhum. Orang yang ngasih minum, dialah pembantunya. Ini Rasul SAW.
Begitu yang beliau lakukan, baik dalam rombongan banyak atau sedikit, sama Abu Bakar, Umar, yang menjadi kisah ayat la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Beliau yang ngasih, "Ini kurma, kamu makan." "Engkau ya Rasulullah." "Ndak, kamu makan dulu." "Ini Abu Bakar, ini Umar." "Makanan." "Ini engkau wahai Abu Bakar, ini Umar." "Selesai engkau ya Rasulullah." "Iya, kamu dulu." Hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang melayani. Akhirnya lahirnya umat siapa? Umatnya yang taat sama beliau, menghormati. Kita kan tidak, jemaah. Masuk rumah seolah-olah komandan. Si istri masuk rumah seolah-olah dia Ibu Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani sudah. Oh iya, Ibu Sri Mulyani. Oh, semua duit harus lapor ke dia. Terus setoran pajak sama dia terus. Oh iya. Terus menganggap dirinya apa? Menganggap dirinya Kapolri. Waduh. Menganggap dirinya Panglima TNI. Semua harus dikontrol. Walah, angel mas. Wes angel tuturane bener. Repot. Menganggap dirinya komandan. Ngatur. Ya, kalau polisi jenderal bintang 4, ini bintang 7 ini. Akhirnya bikin puyer di rumah, puyeng semua yang di rumah puyer. Ngatur berlebihan. Ya, yang laki ego tinggi nggak mau. Wah, wis nggak ketemu akhirnya semuanya jamaah. Iya bubar bener. Itu yang terjadi kan. La haula wala quwata illa billah. Ya. Dulu kita ingat orang tua kita dulu. Ya, bangun tidur ke pasar, habis pasar nyuci baju kita ini. Masak, siang mandi. Kita nanya, "Mi kok mandi?" "Iya, udah siang mau sholat, abimu mau pulang." Ya, jamaah. Abimu mau pulang. Datang orang tua abah kita makan. Kita mau makan, tidak boleh, jangan. Abimu belum makan, tidak boleh. Makanlah kita duduk bareng. Umi kita makan di dapur, nanti belakangan kalau semua udah makan, baru makan sisaan. Rahimahumullahu jami'an. Kalau nggak dipanggil sama suaminya, sini, kamu makan bareng sini. Ya, baru makan karena dipanggil suaminya. Sekarang makan enak, "Ma, belum makan." Itu ada mie instan, makan diri. Siapa tuh ya? Iya. Kenceng banget. Suaminya datang pulang kerja. "Ada kopi nggak?" Itu di dapur bikin sendiri. Emang nggak bisa lo bikin? Ini kalau pakai dialek Jakartaan lo ya. Nggak bisa kamu bikin sendiri. Pengantin baru, belum bangun udah diseduhin. Pengantin baru 3 bulan umurnya itu. Ketawa ibu. Iya, saya kalau ketemu anak-anak yang mau nikah ini, "Gimana Ustadz?" 3 bulan enak ya. Kok gitu Ustadz, nakutin? Karena nggak nakutin. 3 bulan khutbah nikah nih. Saya khutbah nikah di Jakarta, saya bilang 3 bulan inti enak ya. Di atas 3 bulan kamu hidup yang sebenarnya, saya bilang. Ya, kalau nuntut nggak bisa. Itulah disitulah akhlak Islam. Ya, jadi sekali lagi akhlak Islam dengan orang lain itu apa? Memberi, jangan nuntut. Rasulullah SAW memberi. 1, akhlak dengan orang lain itu apa? Orang itu pasti beda sama Anda. Jangan menuntut orang itu sama Anda, nggak bisa. "Ustadz, saya menikah sudah 5 tahun. Alhamdulillah tidak pernah terjadi konflik." Mas ini saya tak cemplung no kali kamu mas. Bohong kamu. Dabrus kamu.
Nggak ada ceritanya terus kamu 5 tahun, nggak ada. Tadi Ustadz siapa yang bilang tadi? Setahun berantem berapa kali? 1000. 1000 kali katanya. Berarti sehari berantem berapa kali? 3 kali. Rasulullah SAW pernah meninggalkan istri-istrinya 1 bulan. Tidur di masjid. Sahabat menilai Rasulullah SAW menceraikan semua istrinya. Ali bin Abi Thalib pernah berantem sama Fatimah tidur di masjid. Abu Bakar pernah berantem sama istrinya dengan suara keras. Hafsah dicerai sama Rasulullah SAW karena cemburu sama Fatimah. Karena cemburu sama Zainab. Ente siapa? Wong nggak jelas begini. Itu mereka penghuni surga, cemburuan. Aisyah cemburuan sama Hafsah. Hafsah sama Aisyah kolaborasi cemburu sama Zainab. Muncul sama yang aslinya dari Yahudi itu. Zainab bin Jahsh. Bukan. Subhanallah, namanya lupa. Setelah pertempuran dengan suku Mustalik, menang, akhirnya dia ambil putrinya dinikah. La haula wa la quwata illa billah. Subhanallah. Alhasil, menikah dengan beliau sama muncul perseteruan. Sebelum muncul Zainab, Aisyah sama Hafsah. Zainab muncul, kolaborasi berdua. Umar udah bilang, nak, jangan kamu gesekan sama Aisyah. Jangan lu nak ya. Kenapa? Bapaknya dia lebih mulia dari bapakmu. Aisyah jauh lebih mulia dari kamu, jangan gesekan. Nanti wahyu turun dari langit, macam-macam kamu. Tapi tetap gesekan, dicerai Hafsah. Dicerai, Hafsah sempat dicerai. Habis itu balik lagi. Ya karena mulia. Lah ente siapa? Kan gitu kan? Zainab cemburuan. Zainab wanita mulia. Akad nikah, pernikahannya nggak pakai akad nikah dia. Yang menikahkan Zainab dengan Rasulullah SAW siapa? Allah. Allah dari langit ke-7. Kalian dinikahin oleh ayah-ayahmu. Saya dinikah sama Allah langsung dari langit ke-7. Ngomong sama semua Aisyah, sama Hafsah. Aisyah, ya. Sampai ngomong begitu, Zainab. Tapi Aisyah bilang, Zainab semulia begitu, mulutnya kasar kalau ngomong. Nah ini apalagi ini yang kagak jelas nasibnya. Tambah cemburuan, mulutnya tambah pedes. Jadi perempuan yang cemburu, perempuan yang mulutnya pedes, itu bawaan orok. Hah? Bawaan orok dia. Iya kalau di depan Ustadz, iya, depan orang, di depan itu, apalagi lagi menstruasi, waduh, apalagi menstruasinya ngincret, tambah tuh cuman flek-flek doang, waduh, itu kalau perlu ente ditonjokin sama dia, bener gak Bu? Sakit semua badannya dia cari korban, Anda yang jadi sansak. Pegelnya dia. Loh Anda harus paham itu. Anak-anak yang mau nikah sini tak training, kamu tak masukin tak training. Kamu harus mengerti. Makanya disebut perempuan itu kaum du'afa. Lemah dia. Loh laki harus paham itu. Ini loh sosok perempuan. Cemburu, mulutnya, waktu menstruasi tensinya naik dan sebagainya. Laki, perempuan harus paham. Laki itu apa? Egonya tinggi, Mak. Ego tinggi. Kalau konsul 2 orang suami istri, Mas ada masalah apa? Duduknya gitu. Saya nggak tahu sebetulnya. Menurut saya Ustadz tidak ada masalah. Ini yang ngajak saya untuk ketemu Ustadz.
Ini bahasanya laki dari ujung ke ujung berung begini. Mau suku apa aja, mohon maaf, gayanya begini. Saya juga nggak tahu, Ustaz. Masalahnya apa sih sebetulnya? Dia yang bawa, Ustaz. Wah, ego. Padahal kadang biang keroknya dia. Ini mohon maaf ya. Karena di Jakarta itu punya klinik di 2 tempat. Konsultasi private. Jadi gaya-gaya itu ngerti. Gitu. Tapi kalau perempuan lain. Gimana Mbak ceritanya? Waduh, saya jadi pendengar budiman sejam. Masalahnya semeter, diceritain sama perempuan. Wow, lo dari Jakarta ke Bali, Bali ke Jakarta, Jakarta balik lagi. Tuh panjang. Iya, itu perempuan. Jadi kalau film India itu dulu 4 jam, kalau yang cerita perempuan 8 jam, besok bersambung. Tapi kalau laki, kejadiannya itu 10 kilo, laki yang cerita 10 senti. Kesimpulan langsung. Iya, bener gak Ibu? Ini laki. Laki ego tinggi, emosional tinggi. Kalau emosi keras dan sebagainya. Nah, Anda harus paham ini. Artinya apa? Anda menikah dengan berbeda. Anda bukan menikah dengan yang sama. Tidak. Ini yang pertama, yang kedua. Yang pertama tadi apa? Apa yang pertama tadi? Memberi, ya. Mana Min hadiahnya Min? Oh ya. Ya. Yang pertama apa? Memberi. Ya kan? Yang kedua berarti apa? Sadari kamu itu beda. Deh. Ya sini. Kasih 2 aja biar habis. Nah, ini buku saya ini, 1 tafsir, 1 latihan ngitung warisan. Yang masalah konflik keluarga belum selesai nulisnya. Jadi yang kedua apa? Fahami kalau Anda itu apa? Saudara kembar itu bener sama nggak? Sama plek begitu? Hah? Beda. Apalagi ente yang ketemu di jalan. Kan ente ketemu di jalan. Enggak usah. Hah? Enggak usah. Di mana? Di rumah. Di mall. Di masjid. Betul, parah inti di mall. Kalau di mall kan boleh ngelihat aja nggak apa-apa. Waduh bahaya itu. Jadi pahami ini Anda itu beda Mas. Kalau Anda beda maka muncul yang ketiga. Nanti tak tanya lo ini. Ingat-ingat loh. Muncul yang ketiga apa itu? Istilah para ulama taghaful. Taghaful itu apa? Apa? Cuek. Parah kalau cuek Mas. Negatif. Apa? Bukan. Taghaful apa? Mungkin. Apa? Bukan. Melupakan kesalahan orang lain. Apa? Melupakan kesalahan orang Bukan. Taghaful itu seolah-olah kita tidak tahu kekurangannya. Cuek. Bukan. Cuek itu negatif. Masa bodoh semaunya dia. Itu cuek. Cuek itu semau gue. Mau saya urusan lo ini enggak. Dia tetap ingin berbuat baik. Dia tahu ada beda. Tapi yang ketiga apa? Taghaful. Seolah-olah saya tidak tahu sisi negatifnya dia. Seolah-olah saya nggak tahu. Sudah. Kalau ketika Zainab bintu Jahsh ditanya tentang kasus yang merebak di Madinah berkaitan berita bohong terhadap Aisyah, bahwa Aisyah berbuat keji di Madinah. Rasulullah SAW nanya tentang kasus ini kepada Zainab. Wahai Zainab, gimana tentang berita ini tentang Aisyah menurut kamu? Zainab bilang apa? Saya tutup telinga.
saya tutup mata. Kenapa? Karena saya tidak mengetahui perempuan, istri-istri Nabi yang paling mulia kecuali Aisyah. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Aisyah perempuan baik, titik. Yang itu saya nggak tahu. Artinya apa? Maksudnya sisi-sisi negatifnya adalah, kenapa kok bisa gitu? Ya, karena istri saya bukan bidadari yang turun dari langit. Kenapa bisa gitu? Ya, suami saya bukan malaikat, Mas. Bukan. Suami saya laki-laki, kalau ngentut bau. Deh, saya tahu itu. Iya. Kalau nggak mandi bau ketek dia udah. Dia bukan malaikat. Istri saya pun bukan bidadari yang turun dari surga, bukan. Jadi apa? Taghaful. Sudahlah, Mas. Kita tidak bicara tentang dosa besar maksiat loh ya, tidak. Saya tidak bicara itu. Yang keempat, akan muncul nanti sifat apa? Memaafkan. Maafkan. Oh salah. Ya udah, kan tadi Anda merasa gak ada. Berarti yang keempat apa? Maafkan. Salah, saya maafkan. Salah dikit lagi, saya maafkan. Saya memaafkan. Ada suami istri dua orang Padang. Dua-duanya orang Padang. Suaminya, istrinya nangis-nangis ketemu saya. Nangis dia. Pertama, gimana? Udah saya tanya. Iya Ustadz, saya juga nggak tahu nih. Segitu gayanya. Giliran istrinya saya nanya, gimana Ibu, Mbak? Nangis langsung. Perempuan ya, perasaan. Dia nangis. Selesai cerita. Ringkas cerita, suaminya kasar dan sebagainya. Oh gitu. Saya nanya dulu, udah kenapa kerjanya? Oh saya punya kios toko Ustaz di Pasar Senen. Oke, apakah semua customer, orang yang datang kepada Anda nyenengin hati Anda? Ya enggak lah Ustaz. Lebih banyak mana? Pembeli atau orang yang datang ke toko Anda yang nyenengin sama pembeli yang ngeselin? Kayaknya sih ngeselin Ustaz. Oke, kalau Anda mendapatkan pembeli yang ngeselin, apa sikap Anda? Coba lihat. Apa yang terjadi? Sales. Saya maafkan, saya maklumi, saya taghaful, masa bodoh. Ya, saya menganggap dia kayak nggak punya kesalahan. Ini. Kalaupun dia ngeselin, ya sudahlah. Saya maafkan, saya hapus. Mas, kenapa kok sifat itu nggak muncul sama istrimu? Nunduk langsung, dia nggak bisa bicara. Sudah diam. Kenapa Anda baik sama orang? Gara-gara dia mau ngasih duit sama Anda? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita sama orang mudah memaafkan. Jadi harusnya ini. Lo istri Anda beda, ya sudah maafkan Mas. Maafkan. Kemudian yang kelima apa? Jangan diungkit-ungkit. Itu botol minum yang hilang, itu 3 lebaran diinget-inget loh jamaah. 3 lebaran diinget-inget tuh. Udah 3 kali lebaran. Bahkan sudah 10 tahun lalu masih diingat-ingat. Awas hilang. Bingung suaminya mikir, kapan gue karena hilangin, kapan waktu itu kamu hilangin, kapan nggak taunya 4 lebaran yang lalu. Ada yang lucu ibu. Ini biasanya perempuan yang dominan ini. Yang ngungkit-ngungkit ini lebih dominan perempuan. Laki iya, tapi dominan ini. Ada suatu cerita lucu ibu. Konsul sama saya, Ustadz, suami saya ini begini, habis jadi Fuad. Sama Fuad, sama Mas Hadi ini.
Farid. Farid, jadi Farid dia. Maksudnya apa? Tukang ngulitin kambing. Dikulitin itu suaminya sama dia. Dikulitin sama dia. Begini. Saya diem aja. Saya sudah tahu ini arahnya kemana, saya ngerti. Saya cuma pura-pura. Cerita habis tuh suaminya dikuliti, Mas. Setelah puas dia cerita, saya nanya, Bu, maaf, itu semua yang Anda ceritain kejadiannya kapan? Perempuan diajak ngomong ya, pinter, telingamu mana sini, bulet dia. Muter dia. Oh, menghindar dia. Bu, jangan muter-muter. Jawab pertanyaan saya to the point. Kejadian yang Anda ceritakan kapan? Muter lagi. Makanya sales itu paling banyak siapa? Perempuan. Pinter ngomong dia, Mas. Ojo diajak debat istrimu, Mas. Jangan diajak debat, Mas. Pasti kalah kamu. Ya, pasti kalah. Anda 1 menit, 1 detik apa 1 menit mampu mengucapkan 300 kosakata. Anda laki, tapi perempuan 5.000, Mas. 7.000. Wis ta, Mas, jangan diajak debat, Mas. Muter, set to the point lagi. Mbak, jawab pertanyaan saya. Baru jawab. Iya, Ustaz. Kejadiannya 2024. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Terus kalau sekarang kondisi suamimu gimana? Kalau sekarang sih sudah baik. Terus ngapain lo kemari? Gemes saya. Tak gigit kamu ya dalam hati saya. Tapi saya gak ngomong begitu. Gemesnya saya. Tapi saya ngomong, ngapain ibu kemari? Saya bilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu ini mau kawin sama malaikat Jibril. Gak ada, Bu. Saya bilang, astagfirullahaladzim. Kan sudah tobat suamimu. Iya sih Ustaz, tobat. Ngapain diungkit-ungkit? Duduk. Ya udah deh, saya permisi pulang deh. Lah. Jangan suka mengungkit-ungkit kesalahan. Faham, Mas? Faham, Ibu? Insya Allah. Ya, jangan. Apalagi sama anak. Jangan. Itu stres lo anakmu. Apalagi sama anak. Ingat. Anakmu kamu ungkit-ungkit kesalahannya terus. Dia ngedrop dia. Dia akan pergi ninggalin Anda. Mesti. Apalagi zaman sekarang. Ditinggal Anda. Kalau ditinggal perginya kemana dia? Bencana. Jangan diungkit-ungkit kesalahan. Ini eranya sudah. Dalam Islam itu juga dilarang. Ya. Ini. Kemudian yang kata apa? Jangan prasangka buruk. Tadi kayak kisah Aisyah dituduh. Rasulullah SAW tidak pernah. Beliau bilang apa? Saya selalu menemani Aisyah. Dia adalah istri yang terbaik. Laki-laki yang dituduh, saya tahu bahwa dia adalah laki-laki yang mulia. Sudah ditutup semua pintu. Tidak ada istilah jikalau seandainya apabila. Tidak ada. Jangan-jangan. Tidak ada. Jangan prasangka buruk sama orang. Jangan prasangka buruk sama anak Anda. Ibnu Qayyim rahimahullah di kitab Ar-Ruh bilang, prasangka buruk itu mendorong orang untuk apa? Merendahkan dia. Kalau sudah merendahkan dia, akan muncul sifat humazah, lumazah, yang Allah sebut wailul likulli humazatil lumazah. Sebabnya apa? Karena dia berprasangka buruk. Dia akan mencela, merendahkan, menghina, mengungkit aib, buyar rumah tangga Anda. Ya. Jadi saya kira bau satenya udah sampai ke sini. Benar kan? Iya. Makanya dulu, Tat. Faham? Oke. Saya mau nanya dulu sebelum Anda nanya.
Tadi di pengantar saya menyebutkan 2 hal. Ya. Siapa dulu yang angkat tangan, nanti kita kasih hadiah. 1 aja Anda sebutin, satunya lagi siapa? Apa? Iya apa Mas akhlak? Apa akhlak? Pelit banget kan, bener kan omongan saya kan? Laki itu tuh the point, akhlak the titik. Iya. Apa maksudnya akhlak? Akhlak itu kebiasaan atau yang dari iman seseorang sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Nah, ini baru set. Foto. Foto. 2 spesial. Jadi laki itu simple. Kalau perempuan itu panjang dan siasatnya pinter. Berarti yang nomor 2 Dia ada trik. Nanti dulu tak komentarin sedikit. Laki itu simple kalau ngomong. Iya, tidak, enggak, iya. Kan gitu kan Bu ya, kalau laki diajak ngomong kan sepatah 2 kata. Tapi kalau perempuan, dia sepatah 2 kata, tapi di balik itu ada sebuah siasat, 1 buku jadi itu. Tak kasih contoh mau. Oke, Anda jalan pulang pengajian sama istrimu naik motor. Istrimu nyolek, ya, ke supermarket sebentar. Ngapain? Kan kemarin udah belanja. Mau beli minyak goreng. Anda orang yang simple. Minyak goreng. Oh ya wis. Di benak Anda ada apa? Minyak goreng. Ada minyak goreng toh. Di benak perempuan ada apa? Banyak kan? Sapawon masuk dapur. Coba Anda masuk ke supermarket beneran. Bener gak dia beli minyak goreng? Enggak. Kagak, kadang minyak gorengnya kagak ada. Bawa 1 gerobak dia. Ya Bu ya, mohon maaf loh Bu ya. Itu perempuan. Jadi kamu harus punya siasat. Ya, mampir ke supermarket beli minyak goreng. Ya udah, nanti besok tak beliin. Pasti cembetut dia, karena yang dimaksud bukan minyak goreng. Udahlah, itu tak bongkar rahasianya. Ya, siapa lagi yang mau menjawab yang kedua? Mungkin yang diberi perempuan Ustaz. Ya. Ya silakan, siapa aja. Silakan. Yang kedua apa tadi mukaddimahnya? Maaf. Silakan. Orang yang berhak mendapatkan atau menikmati akhlak terbaik kita adalah keluarga. Masya Allah. Tafadhali. Makanya, dan keluarga yang paling tinggi kedudukannya siapa? Bukan. Siapa? Ibumu. Ibu, ayah, baru suami atau istrimu. Jadi, Mbak, mertua perempuanmu bukan kompetitor. Kamu nggak tahu lah, ini nggak ngerti, ini urusan cewek nih, ini urusan cewek nih, ya. Kalau istrimu itu tinggal serumah sama kamu yang laki ini, maka ibumu itu kompetitornya dia. Seperti Korea Utara sama Korea Selatan, berdampingan tapi musuhan. Bentuknya ada 2. Ada perang halus, ada sampai keras, ada yang ekstrim. Itulah perempuan, Mas. Selalu istrimu, seringkali mayoritas, nggak semua, mayoritas para istri nggak ketemu sama ibumu. Dan ibumu sulit untuk ketemu sama istrimu. Kenapa? Rahasianya gini. Pahami Mbak ya, tak kasih tahu rahasia. Kenapa mertua perempuanmu nggak begitu suka sama kamu? Dan cenderung kamu dipandang sebelah mata sama perempuan, sama mertuamu. Kenapa? Karena kamu dianggap sosok yang ngerebut anaknya. Terutama suamimu anak laki-laki tunggal. Di mana sih anak yang laki tunggal? Nah, nih. Ibunya, mohon maaf loh ya, minta maaf Ana ya. Nggak, maaf ya. Ibunya dia
menganggap bahwa dia miliknya. Anda, istrinya dia, beliau, istrinya mana? Mana istrinya? Enggak apa-apa. Saya jangan ini nasihat. Nah, istrinya, ya. Anda dianggap sama ibunya beliau itu apa? Ngerebut. Dan modelnya ada yang halus. Tapi itu terasa dari apa? Mulutnya pedes. Nanti kalau ada apa-apa sama Anda. Ini mayoritas. Semoga tidak terjadi di ibunya beliau. Semoga enggak. Ini ibu-ibu kalau sudah umur 60 ke atas, watak seperti ini muncul. Saya nggak paham. Saya sudah cek ke ibu-ibu umur-umur itu, saya tanya satu-satu, memang perasaan itu muncul. Nah, istri menganggap ini suami saya. Sampai kasus di Bandung. Kasus di Bandung itu apa, Bu? Gara-gara kopi sama teh. Itu mau cerai. Jadi istrinya ini pagi-pagi ke dapur bikinin teh. Ibunya masuk dapur. Mau ngapain, Nak? Mau ngapain, cantik? Biasanya kata lah apalah manggilnya lah, kadang bahasa Sunda gitu kan. Mau bikin teh buat dia. Ibunya tahu kalau anaknya nggak minum kopi. Anaknya kalau pagi minum teh tahu. Dia apa? Sengaja dia bikin gesekan. Loh, sejak kapan dia minum teh? Setahu mama, dia minum kopi. Ini contoh sederhana. Kamu jangan pakai baju itu, warnanya dia nggak suka. Gitu. Sengaja bikin gesek kamu. Dan itu sengaja dia lakukan. Ini kasus seperti ini sudah bergerobak-gerobak banyaknya. Terlalu banyak kasus begini. Terus apa sikap Anda? Itu tadi jawaban, berbuat baik saja. Kenapa? Ibunya jangan dianggap sebagai apa? Kompetitor, jangan. Artinya apa? Jangan jealous. Nah, ini yang terjadi, jealous. Nanti dia ngirim duit sama mamanya, kamu ngamuk. Kita masih punya banyak kebutuhan. Kenapa kamu ngirim duit buat mama? Kebutuhan kita kan banyak. Ini gesekan. Oke? Nah, ini kasus mulai dari orang kaya sampai sedang sampai yang nggak mampu. Kasusnya ini. Perceraian ini paling di antara yang terbanyak sebabnya. Jadi, apa solusinya? Orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan siapa? Keluarga. Siapa rating keluarga? Ibunya. Siapa? Ibu saya, orang tua saya, kemudian ibu dari suami saya. Ibu dari laki. Makanya kalau yang baru nikah, saya bilang gini, sudah ada kontrakan belum? Belum. Kamu tinggal saja di rumah istrimu. Jangan suruh istrimu tinggal di rumahmu, jangan. Kenapa Ustaz? Nggak usah nanya. Nggak usah nanya. Saya bilang gitu. Nanti kalau sudah nikah tak kasih tahu. Sekarang jangan. Kalau Anda mau tinggal, tinggallah sama keluarga istrimu, sama orang tuanya dia. Kenapa? Saat itu Anda akan menjadi Muhammad bin Salman. Woi. Anda akan dimanja sama mamanya dia. Bener gak? Betul. Betul. Saya ngalamin. Saya tinggal di rumah mertua. Nizar menantu the best. Pondok mertua indah. Yang lainnya, mama gimana sih? Dikit-dikit Nizar. Rahimahullah, meninggal beliau. Rahimahullah. Dikit-dikit, iya, mak kenapa? Betawi, mah berdua saya. Mak kenapa? Menantu gue paling sayang. Waduh. Karena anak tinggal di rumahnya dia. Yang lain enggak. Tapi jangan dibalik. Kalau dibalik, kesian istrimu. Kesian istrimu. Ya. Udah. Ini mengomentari itu. Jadi dibalik masalah-masalah ini akan muncul rentetan karena waktunya aja mepet. Jadi berbuat baiklah. Dan jangan jealous kalau pasangan Anda berbuat baik sama orang tuanya. Harusnya kita bangga menjadi memiliki suami yang bakti sama
orang tua, memiliki istri yang bakti sama orang tua. Kalau perlu istrinya bilang, ya udah uang belanja bulan ini kita sisihin sedikit buat mamamu, buat berobat, kesian. Suami juga gitu, ya udah kita sisihkan sedikit buat mamamu, kasih mamamu. Harusnya begitu. Karena dialah orang yang paling berhak untuk apa? Oke, berikutnya pertanyaan lagi. Tadi saya menyebutkan ada berapa poin? 6. Belum pulang. 6 Ustaz. 6 kan? 6. 6. Tapi sebelum menyebutkan 6 ini ada masalah utama tadi yang menjadi problem besar. Siapa yang mau jawab? Silakan bagi bapak-bapak dan ibu. Silakan, siapa aja. Jadi permasalahan yang pertama tadi yang mengakibatkan kemudian ada Permasalahan 6 poin. utama dulu, permasalahan utama baru muncul 6 tadi. Dokter Murah, silakan. Siapa? Silakan. Ayo Mas. Sikap totfif, berlebihan dalam menuntut, mengurangi dalam memberi. Masya Allah. Barakallahu fiik wa zawwajakallah. Barakallah Pak Ustaz. Ya semoga Allah kasih keturunan yang banyak. Amin. Sudah Ustaz. Habis biarin, kenapa punya anak terus emang kenapa? Sekarang alhamdulillah 4 Ustaz. Ya gak apa-apa, biar 5, 6, 7. Oh iya. Dengan semangat apa? Saya 8 bersaudara. 8 bersaudara. Saya yang nomor 7. Kata umi saya rahimahullah, dulu kalau saya lahiran itu kadang lahiran di kamar, kadang lahiran di tempat makan, kadang lahiran di dapur. Saya nggak pernah lahiran di bidan, kata umi saya. Kok bisa Mi? Ya karena saya kerja. Jadi bayi itu lahir keluar aja. Dan sehat, alhamdulillah. Jadilah kamu semuanya, kata umi saya. Berkah Mas. Setiap kepala ada apa? Rezekinya masing-masing. Terus dari situ muncul 6. Yang pertama, siapa yang mau jawab? Fadal. Apa? Memberi. Ukurannya apa memberi itu Mas? Tolak ukurnya apa berbuat baik sama orang? Ya melayani. Jadi kalau tidak menuntut tapi kita yang memberi. Ya apa tolak ukurnya? Tadi saya sebutkan hadis yang jadi tolak ukur. Lupa, tapi nggak apa-apa sih, tetap aja saya kasih hadiah itu. Siapa yang jawab? Apa tolak ukurnya memberi orang lain? Saya sebutkan tadi hadisnya. Siapa? Silakan. Silakan. Hah? Ada? Wasiat siapa? Rasulullah SAW ke Abu Hurairah tadi. Hah? Apa? Ya, Silakan. lupa. Ada ibu-ibu? Apa tadi? Cintailah, berkaitan dengan cintailah tadi apa? Ah ya itu ibu-ibu yang di belakang tuh. Yang tadi. Apa tolak ukurnya? Mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Nah, itu tolak ukurnya, patokannya. Jadi cintailah orang lain seperti apa? Cintai sendiri. Itu tolak ukurnya, sudah. Oke, terus kasih hadiah lah. Saya bawa banyak ini tuh dari Jakarta. Sebentar nih. Oke, yang kedua apa? Siapa? Yang kedua dari poinnya. Silakan. Itu yang ibu itu yang Silakan. Bismillah. Menyadari perbedaan dengan pasangan masing-masing. menyadari perbedaan pasangan. Masya Allah. Ya, ini yang luar biasa. Ya. Jadi makanya dikisahkan Aisyah itu penyemburu, Hafsah itu penyemburu, Zainab itu kalau ngomong agak keras. Zainab itu pinter masak, Hafsah itu alimah, alim ulama. Tapi Hafsah nggak bisa masak. Jadi kalau mau masak roti, minta sama sebelah yang masakin. Begitulah para sahabat-sahabat. Jadi memahami apa? Kekurangan, ya sudah. Oh istrimu kurang bisa masak, yudahlah, terimalah, sudahlah.
kurang lebih istilahnya. Orang bilang kurang lebih. Oh masaknya ini itu, syukuri. Di luar sana masih orang nggak bisa masak. Oh bosan, masih ada nasi goreng tek-tek di depan rumah. Kan gitu kan? Jangan jadikan masalah. Sudahlah, fahami perbedaan. Yang penting apa? Tujuan pernikahan itu tercapai. Yang ketiga, siapa? Yang di belakang duluan. Iya, Perempuan. Tafadhali. ibu yang sana. Mohon maaf. Tadi yang di belakang. Yang ketiga seolah-olah tidak mengetahui kekurangannya atau taghaful. Masya Allah. Barakallahu fiqh. Tafadhali. Yang keempat, nah itu depannya. Depan. Pokoknya yang cepat angkat tangan aja sudah. Yang saya lihat sini, sebentar. Bawa aja. Silakan. Yang cepat angkat tangan pokoknya. Memaafkan. Memaafkan kesalahan. Maaf itu mulia. Mazadallahu abdan bi'afwin illa izza. Tidaklah Allah memberikan kemuliaan, derajat yang tinggi, melainkan semua itu karena sifat apa? Maaf. Memaafkan. Poin yang terakhir. Ya. Berarti setelah maaf apa? Apa lagi? Nah, ini ibu lagi yang di depan situ. Mana yang lakinya? Ayo yang cepat. Kayak cerdas cermat. Diungkit-ungkit. Nggak usah diungkit-ungkit. Keren. Suamimu yang mana di sini, Pak? Mana suaminya? Ya, jadi Mas inget-ingetin itu omongan, jangan diungkit-ungkit lo ya. Jangan diungkit-ungkit. Apa? Ya, jangan diungkit. Udahlah, lupain. Terus yang tersisa berapa sekarang? Masih ada berapa? 5 ya? Apa lagi? Sudah, Ustaz, poinnya. Berapa tadi? Sudah, Ustaz. 5. Sudah 6 poin ya. Sudah. Kurang. Ada satu lagi yang kurang? Ada yang kurang? Satu lagi? Silakan, itu yang di belakang. Mungkin ibu yang lain? Oh, silakan. Ibu Itu tadi yang- sudah? Sudah menjawab belum? Oh, belum. Silakan, Bu. Iya. Mohon maaf, dibawa ke belakang. Jangan berprasangka buruk. Ya, itu. Masya Allah. Oke, sekarang tujuan pernikahan kan kita apal itu. Sakinah, mawaddah, rahmah. Sakinah itu apa? Apa istrimu namanya Mbak Sakinah? Mungkin bapak-bapak ada yang... Giliran bapak-bapak deh. Iya. Apa Sakinah? Bapak-bapak silakan. 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 Apa? Apa? Apa tenangnya, Mas? Maksud tenang itu apa? Yang dimaksud tenang itu apa? Ini Mas, pakai mic-nya Mas, biar yang lain mendengarkan jawaban antum. Iya. Yang dimaksud tenang itu apa? Apa namanya? Gak usah malu, dijawab. Yang biar bapak-bapak yang lain tahu juga jawaban antum apa. Yang dimaksud tenang itu apa? Ya Allah, kayak ditawarin kawin lagi ya. Iya, iya. Apa yang dimaksud tenang itu? Lahir batin. Tenang lahir batin, nyaman. Ya di samping istrinya tidak ada yang bisa memberikan, orang yang bisa memberikan kenyamanan seperti di saat kita berada di samping siapa? Istrinya. Caranya apa? Memberikan kenyamanan, ketentraman. Ya tadi itu poin-poin tadi itu. Termasuk berbuat baik apa? Tutur kata yang baik. Termasuk berbuat baik itu tutur katanya yang baik. Termasuk berbuat baik itu apa? Melayani. Termasuk berbuat baik itu apa? Penampilan. Nah, itu Mbak. Penampilanmu itu yang oke gitu loh. Jangan daster yang orang pinter warna jadi buta warna. Apalagi wis sobek pinggirnya sini itu Pak. Wis sobek itu masih sedep dipakai katanya. Itu yang laki ngelihat kagak sedep belas Pak. Iya. Di luar itu sedep-sedep loh. Jangan sampai Anda kalah sedep sama yang di luar. Ya. Pakai baju rumah yang rapi, yang bagus, mandi,
Ya, pagi-pagi bukan cuma wudhu sikat gigi doang. Mandi, Pak. Biar suamimu berangkat kerja itu ngelihat Anda seger, udah pakai bedak, udah ini. Ayu, gitu. Jangan ngelihat ya la haula wala quwata illa billah. Jangan. Ya, idza nadharta ilaiha. Laki juga begitu, pulang kerja Anda harus rapi, mandi, ganti baju Anda, ganti baju rumah yang rapi, yang wangi. Jangan bau ada permen namanya nano itu kan manis, enggak pahit, enggak sedep, enggak karu-karuan. Bau motor, bau asap, bau enggak boleh. Ini semua tidak diperbolehkan. Nyaman duduk, ada makanan yang sesuai dengan kemampuan, udahlah. Nah, itu termasuk memberikan yang terbaik. Terus mawaddah itu apa? Enggak, angkat tangan Pak. Ini Pak. Memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik. Nah itu memberikan yang terbaik. Kalau rahmah Pak, silakan. Bapak-bapak, silakan bapak-bapak. Apa penyayang itu apa maksudnya Ibu? Apa maksudnya sayang? Apa? Bentuknya apa Bu sayang itu? Antum enggak usah. Enggak ngomel. Menghindar diri dari apa? Keburukan. Hindari diri Anda dari apa? Buruk. Jangan sampai si fulan, orang yang Anda sayangi mendapatkan keburukan. Termasuk keburukan itu apa? Yang ngomel, ya jangan. Ngeluh dan sebagainya. Nah, inilah semuanya. Ya. Semoga kita bisa mengikuti akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Silakan kalau ada yang mau berdiskusi, nanya silakan. Iya. Baik, nanti sambil menunggu informasi dari panitia terutama untuk konsumsinya, alangkah baiknya dan semakin hangat rasanya kalau ada pertanyaan dari Bapak ataupun Ibu ya, atau ikhwan atau akhwatnya. Kami persilakan sebelumnya, mungkin ada yang mau bertanya, biasanya dari ibu-ibu ini, karena tadi ibu-ibu lebih banyak banyak biasanya sudah mencatat, kemudian tadi sebagaimana Ustadz sampaikan, kalau menyampaikannya itu bisa panjang gitu kan. Kalau mungkin bapak-bapak sebentar aja biasanya kalau tanya. Oh ini ada bapak-bapak yang tanya. Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanyakan, di dalam kita berkeluarga dan juga bertetangga, kita juga sering menghadapi orang lain yang memiliki sifat yang licik maupun yang munafik. Nah, dengan dua sifat ini tentunya ada perbedaan. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa mungkin tetangga ya atau siapa atau saudara yang memiliki sifat tersebut? Itu bagaimana cara membedakannya? Terus kemudian yang kedua, bagaimana tindakan kita sebagai kepala rumah tangga untuk menghadapi orang-orang atau tetangga yang memiliki kedua sifat tersebut? Apakah kita tetap berteman atau harus kita hindari? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, pertanyaan Bapak yang kedua bagus, tapi pertanyaan Bapak yang yang pertama nggak jelas Pak. Maksudnya nggak jelas itu, ngapain Bapak pengen tahu kesalahan orang? Bagaimana caranya saya tahu kalau tetangga saya punya niatan jahat sama saya? Kita tidak disuruh untuk menjadi kucing garong yang wow gitu Pak. Ngapain saya harus tahu sifat buruk orang? Itu tadi pertanyaannya. Apa tujuannya Anda pengen tahu sifat buruk orang? Ngapain? Kita bukan kucing garong yang lagi berantem itu Pak. Ya Pak ya. Allah melarang di Al-Quran di surat Hujurat.
Ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dha dhanni its wa la tajassasu. Jangan berprasangka buruk sama orang. Yang kedua, Pak, jangan nyari-nyari kesalahan orang, Pak. Ngapain kita harus nyari-nyari? Man tatabba'a auratin nas tatabba'a Allahu auratihi walau fi juhri baiti. Siapa yang kerjanya nyari-nyari kesalahan orang, Allah akan bongkar aibnya sendiri walaupun dia nongkrong di dalam rumahnya. Itulah. Ya. Jangankan orang lain, suami sendiri, istri sendiri, jangan suka nyari-nyari kesalahan. Ya, jangan suka nyari-nyari kesalahan orang. Tadi prasangka buruk nggak boleh, apalagi nyari-nyari kesalahan. Buka-buka handphone, nyari-nyari. Mau ngapain? Ya, ini dilarang di dalam syariat Islam. Terus gimana? Kita hanya disuruh berbuat baik, kita tidak disuruh untuk cari-cari kesalahan orang. Kalau dia punya sifat buruk, ya itu urusan dia, ngapain saya harus cari-cari? Itu berdosa. Kalau toh si fulan memang berbuat buruk sama saya, apa iya saya harus membalas keburukan dia dengan keburukan? Contoh, mohon maaf nih Bu, suami Anda marah-marah. Ini sering pertanyaan, Ustadz, suami saya itu sering marah-marah Ustadz di rumah. Oke, apakah ketika suami Anda marah-marah, Anda balas dengan marah-marah juga? Nggak kuat Ustadz. Nah itulah bisikan setan. Setan akan bisik apa? Jangan mau Anda diinjak-injak. Jangan mau Anda disalah-salahin. Jangan mau, jangan mau, jangan mau. Kamu udah seharian capek, enak aja disalah-salahin. Jangan. Setan yang bisikin. Ucapkan apa? A'udzubillah minasyaitonirrajim. Dasar setan bisikin gue. Kan gitu kan. Sudah. Suami saya marah-marah Ustadz. Saya suka bilang sama ibu-ibu di Jakarta, Ustadz suami saya marah-marah. Gampang Ustadz. Bu, kok gampang Ustadz? Saya pusing Ustadz. Hampir setiap hari marah-marah kalau pulang. Kok gampang? Gampang Bu. Apa caranya? Keluarkan jurus mabok Bu. Yang tahu jurus mabok ibu-ibu doang. Ente gak ngerti. Dia ngerti jurus mabok itu maksudnya apa. Tahu kan maksud saya Bu? Nggak tahu? Wah. Suamimu marah-marah, keluarkan jurus mabok yang sebetulnya. Apa? Dandan yang cantik, yang wangi, yang transparan, yang ayu, sediakan makanan, anakmu tidurin, pijitin. Oh hilang marahnya Bu. Bener kan Bu? Itu jangan ikut campur men. Ikut campur aja itu. Nah itu namanya jurus apa? Loh, ini dikisahkan sama Ummu Sulaim, ibunda Anas bin Malik. Ini bukan gak ada dalil saya, enggak. Ini semua ada dalilnya. Ummu Sulaim melakukan itu di saat anak dari Abu Thalha itu wafat. Abu Thalha itu sniper, wataknya temperamen. Ummu Sulaim bilang sama keluarganya, anaknya satu-satunya wafat di saat Abu Thalha perang. Bayangin pulang perang berdarah-darah, pulang ternyata anak yang disayangi wafat. Oh dodol. Kan begitu kan? Ummu Sulaim tahu, marah nih. Ummu Sulaim bilang apa di hadis riwayat Imam Muslim, Sahih Muslim itu? Ummu Sulaim bilang apa? Jangan ada satupun yang bilang tentang anaknya. Bukan urusan lo. Nah ini, keluarga jangan ikut campur urusan rumah tangga. Kakak, adik, jangan ikut campur. Jangan ikut campur kamu. Ini urusan saya sama Abu Thalha. Oh ya, dia tahu, oh pasukan perang pulang. Berarti Abu Thalha pulang minta lagi. Apa? Dandanan, redaksi di Sahih Muslim, Ummu Sulaim berdandan dengan dandanan yang terbaik, the best dandanannya. Disiapkan makanan-makanan yang luar biasa. Abu Thalha datang, disambut di depan pintu, peralatan perangnya dibawain. Sini aku bawain. Dibawain, ditaruh di tempatnya.
Ummu Sulaim bilang apa sama suaminya? Mandilah, sudah saya siapkan airnya di situ. Itu pakaianmu sudah saya siapkan. Ya, mandi. Habis itu ini makanan. Selesai makan, dipijitin, servis. Wes, kelar. Selesai semua, baru nyampeinnya halus. Wahai Abu Talha, seandainya kamu itu minjem barang sama tetangga, lantas yang punya barang itu minta, kamu kembalikan apa enggak? Ya saya kembalikan. Begitulah anakmu, sudah diminta sama Allah. Marah? Bisa. Abu Talha cuman menangis. Anakmu sudah tenang sekarang, sudah kita makamkan. Sudah. Abu Talha menangis. Iya, namanya anak yang disayangi, nangis. Tapi emosinya tinggal tangisan kasih sayang. Kenapa kamu gak ngomong dari tadi? Ummu Sulaim tersenyum. Itulah hebatnya perempuan ini. Subuhnya di masjid ketemu, ya Rasulullah, anakku meninggal. Rasulullah SAW tersenyum. Tahu beliau, Ummu Sulaim ngapain di rumahmu semalam? Kamu di servis apa sama Ummu Sulaim? Senyum akhirnya Abu Talha. Didoain, ya Allah, semoga servisnya Ummu Sulaim semalam melahirkan pengganti yang lebih baik daripada yang wafat, kata Rasulullah SAW. Lahir anaknya penggantinya dengan kisah yang panjang itu, kelahirannya melahirkan apa? Satu anaknya dari Abu Talha, dan satu anak beliau ini lahir 10 tabi'in yang ulama hufadzul Quran. Itulah ibu, ada masalah pak, suamimu salah, zolim, berbuat baik. Suamimu emosional, apa? Jurus apa? Mabok. Udah itu. Sama mas, istrimu ngomel-ngomel, keluarin jurus mabok mas. Apa jurus maboknya? Anda tahu, oh istri saya ini suka martabak, oh suka ini brownies atau apa. Pulang bawain itu kue-kue kesukaan dia. Nih tadi aku beli kue. Yang senyum, yang manis. Dia ngomel-ngomel ini, pijitin. Nggak bakal panjang, nggak bakal. Dia ngomel itu cuman pelampiasan kesel, atau mungkin badannya lagi nggak enak, atau mungkin capek, atau mungkin cari perhatian kamu dan sebagainya, sesuai dengan gaya dan psikologis masing-masing. Sama tetangga Anda orang jahat, sing waras apa pak? Ya sudah, nggak usah dibalas, berbuat baik aja. Ya, yang lain. Silakan Bapak kasih hadiahnya, amin. Satu kedua. Ya, yang nanya juga kita kasih hadiah. Yang nanya dapat hadiah. Tinggal segitu. Insyaallah. Ya, ayo silakan. Siapa lagi yang mau nanya? Ada yang mau bertanya kembali? Karena kan kalau mabuknya tadi Ustadz punya trik, kita itu harus mabuk Ustadz ya. Mungkin kalau istri ada masalah gitu kan. Nah mabuknya itu kadang-kadang pas akhir bulan Ustadz. Nah apa? Akhir bulan Ustadz. Ya nggak apa-apa. Nah emang menghibur itu harus pakai fulus. Oh. Ada yang seperti itu Ustadz masalahnya Ustadz. Ada yang seperti itu, Iya. tapi sebetulnya ada cara lain untuk melakukannya. Berarti harus banyak berguru sama Ustadz ini kayaknya. Ya. Tafadhol Bapak Ibu, silakan, ada yang mau ditanyakan? Oh iya, silakan. Bismillah Ustaz. Barakallahu fiik. Mau nanya Ustaz, saya pernah dengar ada Ustadz cerita waktu itu, cuma saya nggak sempat tanya, soal sahabat Nabi yang katanya pernah memukul istrinya, terus istrinya ngadu ke Nabi, tapi Nabi bilang ke istrinya suruh pulang. Iya, iya. Ini yang pertama Ustaz, yang pertama. Iya. Yang kedua, saya juga pernah dengar dari pengajian, tapi saya nggak sempat tanya, apakah benar ketika suami yang akan dihadirkan di persidangan Allah itu, sebelum dia ditanya tentang dosanya atau ditimbang dengan dosanya, apakah benar istrinya dihadirkan dulu Ustaz? Itu nggak tahu saya, nggak pernah dengar saya. Kalau yang pertama iya sahih. Jadi itu kisahnya seorang suami yang mukul istrinya. Kemudian si ayah
ayah dari si istri ini bawa anaknya, yaitu si istri ini dibawa sama ayahnya menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sang ayah mengatakan, ya Rasulullah, saya didik dia dengan baik, saya serahkan dia dengan baik, ternyata dia memukul anak saya. Lalu Rasulullah SAW bilang, balaslah, suruh balas, suruh nempeleng ulang. Ketika dia keluar, turun ayat Al-Quran. Lalu dipanggil tuh si perempuan sama ayahnya. Aradtu syai'an wa aradani Allahu akhar. Saya menginginkan sesuatu, tapi Allah berkehendak lain. Jadi tidak boleh membalasnya. Tapi disuruh untuk berbuat kebaikan. Jadi itu riwayat sahih. Kalau istri yang ngeyel boleh ditempelin. Kalau istri yang ngeyel boleh ditempelin. Ya, memukul istri itu dilarang dalam syariat Islam. Memukul ya, itu dilarang. Wala tadribul wajha wala tuqabbih. Jangan kamu pukul wajah. Jangan kamu pukul bagian tubuh yang menyakitkan. Wala tuqabbih. Jangan kamu jelek-jelekin dia. Yang tadi itu dijelek-jelekin, mengungkit-ungkit kesalahan, emosi, dipukul, itu haram hukumnya. Adapun yang disebutkan di dalam ayat berkaitan dengan wanita yang nusyuz, wanita yang gak taat sama suaminya, di situ ada 3 tahap. Pertama adalah dinasehatin. Berapa lama? Ya nasihat lama, bukan sekali doang. Bisa seminggu, bisa sebulan, bisa 2 bulan. Anda terus mengingatkan dia. Kalau Anda rasa dia masih terus nusyuz, pindah ke langkah yang kedua. Yaitu bisa tempat tidur. Masih sekamar. Anda sekamar masih. Cuman mungkin dia di ranjang, Anda yang di bawah deh, laki ngalah. Ya. Tapi kalau berapa lama? Ya menurut Anda yang Anda paham maslahat. Tapi kalau sering Anda lakukan masih saja, Anda bisa melakukan pisah kamar. Tapi kalau masih terus, yang ketiga boleh dipukul. Tapi pukulan yang mana? Pukul bukan wajah, bukan anggota tubuh yang melukai, tapi sifatnya mendidik. Dan para ulama salaf dulu memukulnya pakai apa? Pakai ujung surbannya. Di ujung surbannya cuma diginiin doang. Loh, kalau zaman sekarang ditempeleng, ditapok, atau tangannya ditapok, tidak. Tidak boleh, itu haram hukumnya. Ya. Ada lagi? Silakan, Ibu. Ada di belakang. Tapi nggak usah, udah cukup. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Amin. Pertanyaannya, sejauh apa kita sebagai orang tua dalam mendidik anak yang berkebutuhan khusus yaitu Down syndrome? Jazakallahu khairan. As-sabru ala mabtalahu Allahu lak. Sabar atas musibah yang Allah berikan kepada Anda. Itu jawabannya. Yang menguatkan kita sabar apa? Yang menguatkan kita sabar adalah pertama, ini adalah ketentuan Allah, takdir. Dan takdir Allah itu tidak ada yang buruk. Takdir Allah itu baik buat Anda. Yang kedua, Anda harus yakin bahwa ini adalah ladang pahala besar buat saya. Saya dikasih ladang pahala yang begitu besar sama Allah. Apa? Lewat cara seperti ini. Ngerawat. Sabar itu apa? Hati jangan mengeluh, lisan pun jangan mengeluh. Hati, kok Allah menguji saya dengan ujian yang berat begini ya? Jangan. Saya nggak kuat, jangan. Ngeluh, capek, jangan. Hati, mulut, jangan. Sama sekali jangan ada keluhan-keluhan. Ucapkan Alhamdulillah atas semua ujian yang Allah berikan.
Yang membuat semangat lagi apa? Pahala yang Allah berikan di saat orang diuji itu apa? Berlipat-lipat ganda. Nggak umum pahalanya dibanding yang normal biasa. Pahala Anda luar biasa besarnya. Besar pahala. Syukuri atas nikmat Allah itu, bahwa Allah memberikan kepada Anda pahala yang begitu besarnya. Ya, di situ jawaban saya. Wallahu a'lam. Sudah 8:30. Masih ada pertanyaan satu lagi? Cukup? Insya Allah cukup, Ustaz. Cukup. Mulai ada nasihat terakhir, Ustaz, untuk kami semuanya, Ustaz. Kan masih ada besok. Oh gitu ya. Anda mau pulang. Tayyib. Masih ada besok kan? Iya, masih ada besok. Cuman mungkin boleh Ana bertanya, Ustaz ya. Iya, Tadi boleh. mungkin kita sedikit menyambung dari pertanyaan Bapak yang tadi, bahwa memang kita tidak boleh kepo, tidak boleh mencari tahu kan gitu, Ustaz. Tetapi dengan perintah bahwa kalau ingin tahu akhlaknya seseorang, fulan itu, lihatlah bagaimana dia berakhlak kepada keluarganya. Nah, pada saat kita dihadapkan kita akan bermuamalah, bolehkah kita sekedar untuk mencari tahu si fulan itu bagaimana sih gitu? Boleh nggak, Ustaz, seperti itu, Ustaz? Ya, saya nanya balik sama Anda. Kepentingannya Anda mau apa? Karena tadi akan ada muamalah. Apa muamalahnya? Misalkan dalam urusan berbisnis, urusan yang kalau seperti Anda itu. mau bisnis, Anda cukup mengetahui apa yang menjadi hajat Anda saja. Yang jadi hajat Anda. Apa itu bisnis? Oh, berarti anak ini bagaimana sisi keuangannya? Bagaimana sisi pekerjaan? Sudah, itu aja. Anda boleh mencari tahu kepada orang yang memang pernah usaha bisnis. Gimana sisi uang, amanah nggak? Kemudian yang kedua, bagaimana sisi pekerjaan dia? Kompeten nggak? Mampu nggak di kerjaan itu? Ya, sebatas itu. Lebih dari itu nggak boleh, karena Anda nggak ada kepentingan di sana. Atau dia mau melamar adik Anda, kakak Anda umpama. Nah, di situ boleh Anda ngecek semuanya, boleh, silahkan. Itu termasuk yang dibolehkan. Nyari jadi intelijen dadakan. Ya, itu boleh. Tapi kalau nggak ada kepentingan, nggak ada apa-apa, cuman pengen saya mau jadikan teman, mau saya temenan sama dia, Anda ngecek-ngecek, urusannya apa? Nggak boleh Anda. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.